warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa channel Bintang 9 yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kami akan mengulas lagi ya, memperjelas gitu ya soal Syed Sulaiman dan Syed Zain Abdul Qadir sebagai orang tuanya Syed Sulaiman, bapaknya gitu ya, Syed Zain Abdul Qadir, dan ibunya Syarifah Khadijah, yang ternyata bukanlah anak dari Sunan Gunung Jati, melainkan cucu dari Sunan Ampel gitu ya. Nah, dalam tayangan ini kami akan mencoba menampilkan beberapa video yang saya anggap ini adalah penting karena di antara sekian perjalanan kami mengamati, memperhatikan beberapa perbedaan pemahaman sejarah gitu ya, pemahaman sejarah leluhur ulama ya, para pejuang di Nusantara, para ulama yang berjasa besar terhadap penyebaran Islam di Nusantara. Nah, ini bagi kami perbedaan itu bukan hanya sekedar berbeda gitu ya, tapi ini adalah bagian desain gitu ya, bagian desain yang direncanakan secara matang dan masif gitu ya. Hanya mungkin dalam beberapa kasus itu beberapa orang yang nanti akan kita tampilkan contoh videonya, bagaimana orang-orang ini menceritakan sejarah tentang si antaranya adalah Syed Sulaiman itu, yang itu disebabkan karena ya berbeda dalam mengutip sumber lah gitu, berbeda dalam mengutip sumber, intinya itu. Dari perbedaan mengutip sumber itulah kemudian cerita atau perbedaan memahami sejarah ini menjadi sangat berbeda, dan dalam bagi saya ini adalah bertolak belakang lah gitu, bertolak belakang. Untuk itu kita dengarkan dulu penjelasan dari salah satu Habib ya tentang Mbah Syed Sulaiman dan orang tuanya menurut versi dari Habib yang dalam video itu katanya bermaghrib Basaiban gitu. Ada beberapa pertanyaan di konten YouTube kita kaitannya dengan pertama adalah ini Habib, tentang menantu Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, yang menurut penuturan Habib Abdurrahman Basaiban bahwa Habib Abdurrahman bin Umar Basaiban, menantunya leres napa mboten? Habib Abdurrahman bin Umar Basaiban ini ada yang bertanya apakah betul-betul menantu beliau ataukah bukan. Nah ini itu pertama. Nanti masih ada pertanyaan lagi yang perlu mungkin kita luruskan. Jadi begini Habib, biar lebih jelas penonton mungkin ada yang baru nonton, bagaimana sih
marga Basyaiban itu kemudian datang ke Indonesia dan penyebarannya di Indonesia, lalu kemudian sampai ke Pekalongan dan sampai ke Panjenengan. Enggak, Beb? Iya, ya. Jadi sebenarnya ini marga Basyaiban ini termasuk generasi awal lah yang masuk ke Indonesia. Tapi sebenarnya kita bahas kaitan yang marga-marga ini bukan untuk fakhr, bukan untuk membanggakan diri, bukan. Nah, karena dituntut oleh Kiai Ma'rufin ya ini mau ndak mau, dan diawali oleh Ami saya, Ami Abdurrahman bin Zain Basyaiban, ya mau tidak mau saya harus menjelaskan ini, bukannya untuk membanggakan diri, bukan, cuman ini untuk supaya tidak kepaten obor. Baik, Habib, betul. Ya, jadi butuh sejarah ini mengatakan. Jadi yang pertama kali masuk ke Nusantara ini yaitu As-Sayyid Abdurrahman bin Umar Basyaiban. Ya, ini beliau lahir di Qosam. Ya, Lahir di Qosam, Hadramaut. Di Qosam, Yaman, Hadramaut ini. Ya, sekitar abad ke-10 lah Hijriah beliau lahir. Lah, ini merantau dakwah ya keliling sampai kepada Cirebon. Di Cirebon ini dipek mantu oleh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ya, putrinya yang namanya Syarifah Khadijah atau Ratu Winahun. Nah, Ratu Winahun ini. Ya. Putrinya Ratu Winahun, Ratu Ayu Winahun. Wakila makamnya di Pasuruan. Wakilah. Nah, karena makam wakilah. ini kan biasa, khilaf itu biasa. Nggih. Ya, Nabiullah Hud aja makamnya khilaf. Ini ya, ini apalagi kelasnya Ratu Ayu Winahun. Nah, itu tadi penjelasan dari Habib Abdurrahman Basyaiban ya, di dalam channel Kedai Bincang. Apa yang kita saksikan bahwa itu ya intinya bahwa cara mengambil sumber ini yang kemudian menjadi berbeda, dan itulah yang kemudian banyak dikonsumsi oleh warga masyarakat tentang sejarah gitu ya. Sejarah dalam hal ini adalah Syed Sulaiman yang menurut Habib itu adalah bin Abdurrahman Basyaiban gitu ya. Sedangkan sesuai penuturan dari penjelasan dari keluarga Masyik Sidogiri, ternyata kan Syed Sulaiman itu adalah bagian dari keluarga Wali Songo yang dalam beberapa sumber itu sumber yang terpercaya lah gitu, yaitu adalah bin Syed Zain Abdul Qadir bin Syed Ishaq Tamsi bin Maulana Ishaq gitu ya, juga dari Wali Songo gitu. Jadi sumber yang dikutip, gara-gara sumber yang dikutip berbeda itulah menceritakan sejarah ini menjadi berbeda gitu ya. Dan ini sangat prinsip sebenarnya ketika kita ngomong soal sejarah. Itu harusnya berbeda ketika ngomong dongeng kan gitu kan ya. Kalau dongeng tanpa sumber Wisrwito gitu ya terserah kan gitu kan. Nah, kita ketika ngomong sejarah atau tokoh ulama sebagai pelaku sejarah gitu ya, maka ya
ya ini harus mengutip sumber sejarah. Dalam hal ini adalah yang sezaman gitu kan ya, sezaman. Nah, namun begitu kan banyak warga masyarakat yang nun sewu belum bisa memahami soal itu. Jadi siapa yang cerita lebih dulu gitu kan ya, lebih dulu, yaitu yang dikonsumsi untuk dipahami sebagai ya mungkin saat itu dianggap sebuah kebenaran kan gitu kan ya, dianggap sebuah kebenaran. Maka dalam hal ini kita berusaha untuk meluruskan gitu ya, dari mana, dari cara kita memahami sejarah dengan sumber yang harus sejaman itu. Dalam hal ini ketika ngomong Said Sulaiman dengan leluhurnya, dengan keluarganya, dengan bapaknya yaitu Said Zain Abdul Qadir dan ibunya Syarifah Khadijah, itu diantara yang kita kutip adalah serat Walisana itu yang ditulis oleh Sunan Prapen, Sunan Dalem ya, Sunan Dalem anak daripada Sunan Giri gitu ya. Sunan Giri, jadi Sunan Dalem bin Sunan Giri bin Maulana Yakub bin Maulana Ishaq. Jadi ada hubungan persaudaraan gitu ya, hubungan persaudaraan yang ini sejaman lah dengan Said Zain Abdul Qadir, dengan Said Sulaiman. Jadi tahulah gitu, karena ada catatan sejarah, catatan keluarga yang menjelaskan soal itu. Nah, ini berbeda dengan sejarah yang dituturkan versi klan Ba'alawi ya, versi klan Ba'alawi yang hampir setelah kita teliti betul bahwa mereka semua abai gitu ya, abai mengutip sumber sejarah yang sezaman. Dalam keterangan dari Habib Abdurrahman Basaiban tadi bahwa itu yang memberikan, mencatat, mengikhsah tadi kan ya adalah Habib Ali, mensensus lah gitu ya, Habib Ali bin Ja'far gitu sampai tahun 1940. Artinya bahwa di atas dari keterangan Habib Ali bin Ja'far yang dikutip oleh Habib Abdurrahman Basaiban ini, siapa sumbernya tidak disebutkan kan itu kan ya, tidak disebutkan. Lah itu yang kemudian dibanyak cerita tentang Said Sulaiman versi klan Ba'alawi, versi Habib Basaiban, Abdurrahman Basaiban itu ya rata-rata tidak mengutip sumber. Kalaupun sumber yang dikutip itu adalah ya dari Habib itu, dari Habib siapa kan gitu kan ya. Lah pertanyaannya apa Habib itu sejaman dengan Said Sulaiman? Ya enggak kan gitu kan ya. Ya segampangan ini, ketika kita ini yang hidup di tahun 2024 itu 100 tahun kemudian ya akan menjadi sejarah di 100 tahun kemudian kan gitu kan ya. Nah, ini juga akan kita saksikan channel YouTube-nya Ziarah Maziyah ya, yang juga menceritakan Said Sulaiman. Channel ini ketepatan adalah orang Ustadz ya, sebenarnya Ustadz alumni Lirboyo Kediri. Kita dengarkan penjelasannya. Di sini kami akan mencoba untuk menggali biografi Said Sulaiman Basaiban yang dalam sejarahnya beliau adalah keturunan dari Said Abdurrahman Basaiban. Said Abdurrahman Basaiban merupakan keturunan dari Said Umar bin Muhammad bin Abu Bakar Basaiban. Said Abu Bakar Basaiban seorang yang terkenal dengan marga Basaibannya. Beliau, Said Abdurrahman Basaiban,
dalam perjalanan spiritualnya dan dalam perjalanan rihlah islaminya. Beliau mencoba hijrah dari tanah kelahirannya yakni Tarim, Yaman bagian selatan, untuk menuju tanah Jawa bagian utara, yakni di tanah Cirebon. Di sana beliau kemudian memutuskan untuk menikah dengan seorang putri yang merupakan keturunan dari Maulana Sultan Hasanuddin, yang merupakan putra dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Dari pernikahan itu, Said Abdurrahman Basaiban melahirkan 3 orang putra, yakni pertama Said Sulaiman Basaiban, yang kedua Said Abdurrahim Basaiban, yang ketiga adalah Said Abdul Karim Basaiban. Singkat cerita, dalam perjalanan hidupnya, Said Sulaiman Basaiban memutuskan diri untuk berhijrah, melakukan perjalanan ke arah timur tanah Jawa, di mana pada waktu itu beliau berhenti di tanah Pekalongan dan menikah di situ dan memiliki seorang anak. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan perjalanannya menuju tanah Solo. Di Solo sana beliau kemudian terkenal dengan kesaktiannya yang sampai mengundang iri dari Raja Kerajaan Mataram. Itu tadi ya penuturan dari channel YouTube Mazia ya, Mazia yang alumni Lirboyo ya gitu. Saya tidak dalam rangka untuk menjatuhkan dalam hal ini ya, dan kita sama-sama orang NU gitu. Hanya ini penting untuk penjelasan kepada publik ya, kepada masyarakat, bahwa dalam banyaknya cerita panjang itu tadi kira-kira 10 menit ya, ternyata dia tidak ngutip sumber kan gitu kan ya. Ternyata kita tidak ngutip sumber. Itu dari mana sumber ceritanya itu kan ya, selalu alam gitu kan ya. Nah, ada beberapa catatan yang ini perlu saya sampaikan yang berkaitan dengan nasab Said Sulaiman Mojoagung, bukan Basaiban Ba'alawi gitu ya, bukan Basaiban Ba'alawi. Beberapa di antaranya ada satu keterangan dari Mufti Tarim bahwa Basaiban Yaman tidak ada yang datang ke Indonesia tapi hijrah ke India gitu. Terus kemudian yang kedua, pengakuan keluarga Basaiban Yaman bahwa keluarganya berada di India, tidak di Indonesia gitu. Yang ketiga, penuturan Habib Taufik Assegaf selaku Ketua RA menyatakan bahwa tidak ada nama Sulaiman dan Abdurrahman dalam buku Basaiban Yaman gitu ya. Jadi tidak ada nama Sulaiman dan Abdurrahman dalam buku Basaiban Yaman. Itu hanya tambahan dari Habib Ali bin Ja'far ketika mendata Said di Indonesia. Jadi yang video yang saya tampilkan tadi tentang keterangan dari Habib Abdurrahman Basaiban tadi, itu kan menyebut tentang Habib Ali bin Ja'far itu yang melakukan ifshah tadi katanya gitu kan ya. Nah ternyata itu kan dibantah oleh Habib Taufik ya, Ketua RA. Terus kemudian adanya manuskrip Pasuruan dan manuskrip Bangkalan tahun 1600 Masehi yang menyatakan bahwa Kiai Kanigoro Said Sulaiman Mojoagung putra dari Sunan Cirebon ing Gunung Jati atau Said Zain bin Ishaq Tamsi bin Maulana Ishaq. Nah jadi ya itu tadi, bahwa banyak catatan manuskrip kuno ya yang menjelaskan bahwa Said Sulaiman itu anak dari Said Zain Abdul Qadir gitu kan ya. Said Zain Abdul Qadir. Salah satu manuskrip itu adalah manuskrip Pasuruan ya. Di dalam keterangannya Tubagus Nurfadil itu kan manuskrip Podokaton gitu ya. Terus manuskrip Bangkalan
tahun 1600 Masehi bahwa Kiai Kanigoro atau Said Sulaiman itu ya putra dari Said Zain Abdul Qadir bin Ishaq Tamsi bin Maulana Ishaq ya. Nah itu sesuai dengan juga dalam catatan serat wali sana gitu ya, serat wali sana yang saya jelaskan tadi di atas tadi. Nah yang kemudian yang kelima, adanya penjelasan dari pihak Kesultanan Banten dan Cirebon bahwa Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati tidak punya menantu bernama Abdurrahman Basaiban dari Yaman. Lah ini dari keterangan dari Kesultanan Banten dan Cirebon tidak ada catatan itu gitu ya, tidak ada catatan bahwa Said Sulaiman itu, bapaknya Said Sulaiman itu adalah Abdurrahman Basaiban Yaman. Jadi dalam catatan Kesultanan Cirebon ya, Kesultanan Cirebon ya itu juga dijelaskan dalam serat wali sana bahwa Said Zain Abdul Qadir itu bergelar Sunan ing Gunung Jati, artinya Sunan Gunung Jati ketiga. Nah kenapa digelar Sunan Gunung Jati ketiga? Karena Said Zain Abdul Qadir ini menantunya Sunan Gunung Jati dan memegang susuhunan di Gunung Jati, yang memegang pesantren di Gunung Jati itu kemudian disebutlah juga sebagai Sunan Gunung Jati yang ketiga gitu ya. Nah menikah dengan anaknya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, Said Zain itu menikahnya dengan Ratu Winahun gitu kan ya, Ratu Winahun. Nah jadi yang kemudian mempunyai anak Said Sulaiman itu bukan menikah dengan Ratu Winahun, tapi menikah dengan Syarifah Khadijah binti Nyai Ageng Malaka bin Sunan Ampel. Jadi Syarifah Khadijah itu bukan anaknya Sunan Gunung Jati, melainkan cucunya Sunan Ampel kan gitu kan ya. Jadi Syarifah Khadijah itu kan bukan anaknya dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, melainkan cucunya Sunan Ampel gitu ya, Syarifah Khadijah binti Haji Usman gitu ya, Haji Usman yang menikah dengan Nyai Ageng Malaka. Nyai Ageng Malaka anak dari Sunan Ampel, sedangkan Haji Usman ini adalah anak dari Said Ali Murtado. Jadi Said Ali Murtado ya Sunan Ampel istilahnya besanan dengan saudaranya ini Said Ali Murtado. Jadi yang anaknya Sunan Ampel itu Nyai Ageng Malaka, dan anaknya Said Ali Murtado ini Haji Usman Haji yang makamnya di Troloyo itu, yang dalam beberapa keterangan itu disebutnya sebagai Sunan Ngudung. Nah ternyata itu bukan gitu kan ya. Sunan Ngudung itu dalam keterangan serat wali sana itu makamnya di Demak kan gitu, makamnya di Demak. Nah adapun kemudian sebutan dari Ratu Ayu ya, Ratu Ayu itu kan ternyata yaitu yang anaknya Sunan Gunung Jati gitu ya. Jadi Syarifah Khadijah kalau di Bangil itu kan Syarifah Khadijah dalam kurung Ratu Ayu kan gitu. Sedangkan ini nama yang berbeda gitu kan ya. Ratu Ayu inilah yang
anaknya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Yang Ratu Ayu ini adalah istri dari Pangeran Seberang Lor Sultan Demak II itu. Nah terus kemudian menjanda dan menikah lagi dengan Fathahillah itu, menikah dengan Fathahillah. Karena itu maka Fathahillah ini disebut atau bergelar juga dengan Sunan Gunung Jati IV yang menggantikan Sunan Gunung Jati. Nah, dalam data keluarga derajat, ibunda dari Syed Sulaiman Mojokerto beribunya Ageng Malaka binti Sunan Ampel. Setelah dikolaborasi dengan data Keraton Jogja, suami dari Nyai Ageng Malaka adalah Haji Usman, ibu Sunan. Haji Usman ini maksudnya bukan Sunan Ngudung bin Khalifah Husain Al-Hasani ya, melainkan Haji Usman itu adalah bin Ali Murtado bin Ibrahim As-Samarqandi bin Jumatul Kubro Al-Husaini. Nah ini dari keterangan yang saya sampaikan ini kan saya sebut sumber gitu ya, sumber-sumber yang menjelaskan soal itu. Nah maka di depan tadi saya mengatakan bahwa ini perbedaan pendapat tentang sejarah leluhur ulama Nusantara itu, ini bukan sesuatu yang berbeda gitu aja. Cuma ini menurut saya ini adalah desain gitu ya, bagian dari desain pembelokan sejarah gitu ya, bagian dari desain pembelokan sejarah. Karena kenapa? Kalau ini bagian salah satu contoh ya kita yang setelah sekian perdebatan tentang nasabah Alawi dan beberapa kasus tentang banyak makam-makam palsu dan pembelokan sejarah. Nah kita kembali kepada makamnya Syarifah Khotijah, kan itu kan dalam keterangan itu yang menemukan Habib Ba'abud kan gitu kan ya. Kalau kemudian Habib ini bukan bagian dari keluarga Syarifah Khotijah, kok berani-beraninya gitu kan ya menulis begitu-begitu itu loh kan, yang kemudian bahwa belakangan kan akhirnya kan terbukti bahwa itu kan tidak benar kan gitu kan. Itu kan tidak benar. Keterangan dari Mas Syekh Sidogiri ini kan pukulan telak sebenarnya, meskipun dalam keterangan di depan itu tidak dalam rangka untuk membenci Habib loh ya, meskipun ada keterangan seperti itu, iya maksudnya seperti itu, namun itu kan akan mengungkap dari sekian perjalanan bagaimana itu kemudian kok bisa-bisanya itu menjadi makamnya di sebelahnya Syarifah Khotijah itu adalah Habib Abdullah bin Abdurrahman Basaiban. Kalau Habib Ba'abud yang menemukan makam itu bukan bagian dari keluarga, kok wani gitu loh, kok wani ngerubah. Saya mengatakan itu karena ketika menyebut orang tuanya Syed Sulaiman ya, kan berarti kan di era sekitar tahun 1500-an kan gitu, 1500 sampai kira-kira ya 1600 awal gitu ya. Artinya bahwa dari pendekatan membaca tentang batu nisan dari sebuah peninggalan prasasti sejarah, ya seharusnya kalau tahun segitu kan mengikuti pakem batu nisan Demak Troloyo gitu kan ya, dan itu terbuat dari batu andesit gitu ya. Nah ternyata kita menemukan hari ini, entah itu tahun berapa itu dirubah, itu ternyata
batunya itu batu marmer yang dalam memproduksi batu nisan di tahun segitu ya belum ada. Artinya teknologi untuk membuat batu nisan dari marmer itu tahun 1500 hingga 1600 itu ya belum ada batu marmer. Sampai tahun 1800 itu aja kan masih banyak ditemukan bahwa makam-makam para leluhur itu, para leluhur ulama Nusantara maupun ya raja-raja itu kan ya batunya kan masih batu andesit kan gitu kan ya. Apalagi ini tahun sekitar 1500 1600 ya kan gitu. Nah ini maka penting untuk bagi saya, ini penting untuk disampaikan karena ya kita sebagai warga masyarakat pribumi supaya untuk saling menjaga gitu ya, saling menjaga leluhur ya, ulama dan para pejuang leluhur bangsa kita di Nusantara ini supaya tidak dibelokkan, yang itu akan secara jangka panjang ini akan merubah jati diri bangsa kita gitu kan ya, akan merubah jati diri bangsa kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.